Oke, halo semuanya, Sobat Kalem. Bertemu lagi dengan kami di podcast Mari Bercerita Sampai Tenang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya bersama dengan Ilyas dan juga Anjar. Kita mulai dari pertanyaan sederhana dulu nih untuk Sobat Kalem. Pernah gak sih Sobat Kalem mengalami suatu kejadian yang terkenang, diingat banget, kemudian rasanya itu bikin gak enak, jantung berdegup kencang, tanpa ada sebab misalnya. tanpa ada sebab yang jelas, atau mungkin ada sebab yang membuat mengingat kita teringat dengan memori-memori di masa lalu, dan itu membuat kita tidak nyaman. Pernah nggak sih Sobat Kalem merasakan hal itu? Silahkan jawab di hatinya masing-masing saja. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan seringkali diceritakan oleh banyak orang ya, karena ketidaknyamanannya itu. Dan topik yang akan kita bahas pada video kali ini menyangkut dengan yang namanya trauma. Ini banyak banget Kareo. Betul. Biasanya anak-anak muda yang membahas perihal trauma ini. Dan ya mungkin kalau misalnya berselancar tuh di sosial media pasti banyak pertanyaan perihal Betul. aku trauma banget, aku trauma ini, aku trauma itu, biasanya banyak banget. Akan tetapi Kareo, perihal trauma ini walaupun banyak banget dibahas orang, banyak banget juga orang miskonsepsi. Iya, betul sekali. Miskonsepsi perihal trauma Sobat Kalem. Nah, kira-kira nih, kenapa Kareo? Jadi banyak banget orang salah kaprah, salah maksud, salah kira, atau miskonsepsi perihal trauma. Betul. Itu. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas itu ya Kareo. Yes, betul sekali. Kita akan bahas itu. Fenomena trauma, perihal penyebab trauma, dan juga dampak dari trauma itu sendiri. Dampak dari trauma itu sendiri. Oh, boleh. Iya, betul banget. Kalau definisi dari trauma menurut Ilyas gimana? Ya, trauma ini ya Kareo, kalau dari interpretasi aku ya Kareo, trauma ini adalah sesuatu kejadian di masa lalu yang mempengaruhi apa yang terjadi sekarang Kareo. Nah, apapun yang terjadi di masa lalu, entah itu kecil ataupun besar, akan tetapi suatu hal di masa lalunya ini menjadi berdampak akan aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Kalau interpretasi aku seperti itu sih Kareo. Tapi nih kalau dari Kareo bagaimana? Nah, berkaitan dengan trauma ya Sobat Kalem ya. Miskonsepsi yang sering kali kita temukan dalam istilah trauma itu adalah kita mengatakan trauma itu harus dari kejadian yang dramatis. Betul. Harus dari kejadian yang besar, bencana alam, perampokan, atau mohon maaf pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang sifatnya dramatis, menyakitkannya itu luar biasa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara masalah trauma, sebenarnya tidak hanya dari kejadian besar saja. Kejadian kecil pun bisa membuat kita trauma loh sebenarnya. Kejadian kecil yang terus berulang terjadi dan itu dimaknai secara negatif oleh diri kita, dan maknanya itu benar-benar tertanam di otak kita menjadi sebuah memori yang menyakitkan ketika diingat, atau mungkin ketika ada sesuatu hal yang mirip kejadiannya membuat kita merasa bahwa wah, sakit nih rasanya, sensi nih. Betul. Dan akhirnya kita tidak dapat mengontrol hal tersebut secara baik dan sehat. Apakah kesandung itu bisa jadi trauma juga? Ini menarik sih ya. Kalau kita bicara masalah kesandung ya, bisa nggak sih jadi trauma? Mungkin bisa. Karena konteksnya dalam hal-hal yang sifatnya traumatis adalah pemaknaannya sebenarnya. Betul. Kalau kita kesandung tiba-tiba kita jatuh dan kepala bocor. Mungkin pada beberapa orang atau banyak orang kesandung kepala bocor berdarah, ya udahlah ya udah sakit, ya sudah selesai. Tapi mungkin pada beberapa orang itu adalah sebuah kejadian yang memang bermakna begitu menyakitkan gitu. Jadi itu trauma bukan sekedar situasinya saja yang besar kecil, tapi memang tentang pemaknaannya. Betul. Nah, perihal tersandung itu juga sebenarnya untuk sederhananya itu pasti terjadi proses belajar sih sebenarnya. Betul. Nah, karena tadi Kareo membahas perihal pemaknaan, nah ini yang sangat penting Kareo. Betul. Karena
ini berkaitan dengan persepsi Karyo, Hmm. persepsi terhadap kejadian di masa lalu. Karena itu makanya tadi tuh Karyo, aku membukanya dengan interpretasi aku perihal trauma Karyo. Hmm. Jadi trauma itu kan adalah kejadian di masa lalu Betul. yang berpengaruh dengan apa yang terjadi, apa persepsinya Hmm. perihal yang bisa men-trigger trauma itu di Hmm. masa sekarang. Hmm. Jadi kan dampaknya itu bukan hanya di pikiran Karyo, Betul bahkan ke sekali. tubuh kan. Hmm. Nah, Karyo pernah nggak Karyo pernah nggak mendapati klien Hmm. yang mengalami trauma? Kira-kira bagaimana Karyo menanganinya pada saat itu? Nah ini menarik ya teman-teman ya. Saya tidak menceritakan kasusnya ya, sekali lagi aku tidak menceritakan kasusnya secara spesifik karena ini kode etik ya. Tapi Betul. kalau ditanya tentang pernah mendapatkan klien yang punya pengalaman traumatis dan memberikan penanganan di sana, banyak. Karena memang kebetulan teman-teman, aku kan spesialisasinya hipnoterapi ya. Dan di hipnoterapi itu sering sekali menemukan klien-klien yang dia memiliki trauma di masa lalu. Dan ternyata trauma di masa lalunya itu mempengaruhi kehidupannya di masa sekarang. Apa yang terpengaruh? Misal, ini contoh saja. Misalkan si kliennya itu ketika bicara depan umum kok susah senyum, kok dia susah mengeksplorasi dirinya, kok dia nggak pede. Sebenarnya biasa sih ya, normal sih ya. Yeah. Orang ketika dia mau bicara depan umum dan memang kurang pengalaman, pasti dia merasakan ketidakpercaya dirian. Tapi pada kasus klien ini, dia itu sudah dilatih intens sebenarnya. Latih intens, coba belajar, latih intens, coba belajar. Pada konteks orang normal, pasti akan berhasil, akan menjadi ahli dan lain-lain lah. Tapi pada konteks dia, kok dia itu setiap bicara depan umum pasti keringatnya berlebih, kemudian sering ngeblank. Padahal orangnya pinter. Dalam artian dia tidak yang bingung-bingung gimana gitu kan, enggak. Tapi kok susah gitu loh, kepercayaan dirinya ditingkatkan dan kemudian sering sekali mengalami yang namanya ngeblank, ketakutannya itu berlebih padahal sudah dilatih berulang kali. Ternyata ketika digali ada trauma di masa lalu. Dulunya pernah dipermalukan di depan umum berulang kali, bahkan oleh orang tuanya sendiri, ya, dan gitu-gitulah. Tapi ini sebuah cerita yang aku coba ini ya, modifikasi ya Sobat Kalem ya. Takutnya nanti ini ada orangnya. Iya, wah ini dibongkar Kak Rio nih ya, enggak ya teman-teman. Ini kasusnya dimodifikasi. Oke. Kalau Bang Ginanjar nih, pernah nggak seingat Bang Ginanjar di masa lalu ada pengalaman misalnya yang membuat Bang Ginanjar teringat terus pengalamannya itu sehingga bisa berpengaruh di kehidupan sekarang? Kalau dulu sih tentang percintaan ya. Asik. Dan itu berdampak sampai saat ini ya. Ini istrinya nonton nggak? Oke. Trauma ini bahkan mungkin men-trigger juga ke BPD itu. Gimana? Men-trigger ke BPD. Oh, oke. Borderline ya. Karena dulu pernah diselingkuhi. Akhirnya karena diselingkuhi beberapa kali, akhirnya kayak jadi trauma gitu untuk sampai lulus SMA pun nggak pernah pacaran lagi. Ya. Ada baiknya sih. Cuma di situ ketika menikah, paranoidnya itu meningkat. Jadi curiga sama istri, curiga dulu karena trauma tadi. Ya, akhirnya sudah gak nyaman lagi. Jadi kayak curiga lah dengan istri gitu. Jadi mudah curiga sama istri gitu. Sama trauma seperti kemarin. Dan itu yang bikin akhirnya situasi di rumah gak nyaman lah gitu. Terus proses pemaknaannya bagaimana? Pemaknaan ulangnya pada saat akhirnya karena sudah mengganggu banget ya. Iya. Tadi kita terus datang ke psikiater, psikolog, itu untuk berobat. Akhirnya mencari obat dan ya mulai stabil, paranoidnya berkurang. Ya memang jika mengalami trauma, alangkah lebih jika mengalami trauma atau memiliki keyakinan misalnya karya atau persepsi kalau ada sesuatu ketakutan nih yang membuat aku menjadi kualitas hidupku menjadi berkurang, itu alangkah baiknya memang
menceknya atau memvalidasinya ke tenaga ahli. Itu sangat Betul. penting ya Karyo. Jadi kalau sobat kalem nih, sobat kalem kan menjalani setiap hari gitu. Terus tuh sobat kalem mengetahui kan bagaimana dampaknya atas perilaku kita setiap hari misalnya, atau ketakutan-ketakutan kita yang diakibatkan oleh masa lalu seperti itu. Alangkah baiknya jangan klaim dulu itu trauma ya Kak. Iya betul. Alangkah baiknya jika memang mengalami ketakutan dan cobalah bicarakan dengan tenaga ahli seperti itu. Itu lebih tepat sih. Yes, betul kalau sekali. seperti itu. Dan toh juga kita kan merasakan tuh Karyo, merasakan kan oh aku berperilaku seperti ini mungkin disebabkan oleh suatu kejadian di masa lalu sehingga membuat kualitas hidupku terpengaruh, entah itu baik ke diri sendiri ataupun juga berpengaruh ke hubungan dengan orang lain. Alangkah baiknya dibicarakan ke tenaga ahli. Betul sekali. Nih berarti kan Karyo bisa dibilang nih, kejadian kecil di masa lalu itu bisa membuat orang trauma ya Karyo. Iya. Jika pemaknaannya negatif seperti itu, berarti bisa dibilang trauma ini sejak kecil ya Karyo. Bisa di-triggernya. Ini beragam ya sobat kalem ya, dialami oleh berbagai macam orang ya, terutama kalau misalkan dari aku sendiri ya, pengalaman menangani klien, ada yang memang dia munculnya itu dari kecil, ada juga memang dia munculnya ketika dewasa. Karena dalam proses hipnoterapi ya, hipnoterapi itu kan ada sebuah teknik di mana kita itu membantu klien untuk kembali di momen atau di pengalaman yang mungkin menyakitkan bagi dirinya, tapi secara aman ya, secara aman dan etis, kembali ke masa itu. Plak. Ketika dia kembali ke masa itu, ada klien yang memang dia kembalinya ke usia ketika masih kecil. Kemudian dia ceritakan permasalahannya begini, pengalaman tidak menyenangkannya begini dan lain sebagainya. Tapi ada juga klien yang dia kembalinya justru ke masa remaja ataupun dewasa. Ya memang kejadian itu bermakna bagi dia, meaningful. Ada makna di sana. Nah, berbicara tentang trauma nih sobat kalem. Jadi setiap orang itu, kita tidak bisa mengatakan sebuah situasinya itu equivalent. Kita tidak bisa mengatakan situasinya itu seimbang. Misalkan pada kasus Anjar tadi, wah diselingkuhi, kemudian Anjar mengalami trauma, akhirnya paranoid ke istrinya. Tapi apakah itu pasti berlaku ke Ilyas? Kan belum tentu. Apakah itu berlaku ke sobat kalem yang di rumah? Tentunya belum tentu juga. Jadi memang tidak semua orang yang ketika diselingkuhi dia akan trauma. Tapi apakah bisa trauma? Bisa. Nah, setiap orang dia punya pemaknaannya masing-masing. Ada juga orang yang misalkan punya kucing, atau nggak punya kucing deh ya, naik motor tiba-tiba nabrak kucing, bilang kucingnya meninggal. Ada orang yang ya udah dikubur selesai. Tapi ada juga orang, waduh, aku jadi orang jahat yang membunuh makhluk hidup. Dan itu valid sebagai sebuah pemaknaan, walaupun bagi banyak orang itu situasi yang kecil dan remeh-temeh, tapi ya pemaknaan orang beda-beda. Nah, ini yang seringkali kita itu juga perlu aware gitu. Jangan sampai ketika kita melihat sebuah situasi, orang menceritakan suatu situasi yang membuat dia tidak nyaman, kemudian menurut versi kita itu situasinya santai, nyaman dan biasa aja. Kemudian kita menjudge, wah harusnya gini nih, harusnya begini nih. Nah, sedangkan itu tidak seperti itu konsepnya. Dan ini juga sobat kalem berkaitan dengan pengalaman masa lalu ya. Jadi trauma itu berkaitannya dengan memori kan sebenarnya. Dengan memori, dengan sesuatu yang kita ingat di masa lalu, dan khasnya adalah sifatnya bermakna. Dalam konsep memori di masa lalu ada namanya activating event. Activating event itu peristiwa pemicu. Peristiwa pemicu yang mirip-mirip. Misal pada kasus klien dia ingin bicara depan umum, itu kan activating event ya, ada pemicu di sana. Kemudian dia mengingat memori di masa lalunya, memori yang benar-benar membuat dia mungkin merasa malu, merasa tidak berharga karena dulunya pernah ditertawakan orang-orang. Nah, itu kembali itu ke peristiwa bermakna yang pertama, atau peristiwa bermakna yang bermulanya dari situlah ini. Kemudian setelah dia menjalani hidup, ternyata dia ketemu lagi nih dengan momen yang sama persis seperti itu.
bicara lagi depan umum, walaupun dengan gugup segala macam, ada trauma di masa lalu, ternyata diketawain orang lagi. Maknanya itu makin kuat lagi tuh teman-teman sobat kalem. Jalan lagi nih misalkan, public speaking lagi, ketemu lagi momen kayak gitu, makin kuat lagi pemaknaan hal itu. Akhirnya ya traumanya akan kompleks. Biasanya dalam hipnoterapi kita akan selesaikan memori-memori itu dengan cara yang lebih sehat gitu. Dan ini basis on riset ya teman-teman ya sobat kalem ya. Jadi dalam proses psikoterapi itu, terutama dalam inner child, proses kita menyembuhkan luka batin masa lalu, kalau yang sering aku lakukan ya teman-teman sobat kalem, jadi aku akan membawa klien itu untuk kembali ke masa lalu, tapi dalam sudut pandang seakan-akan kita itu sedang menonton memorinya, kita tidak sedang mengalami kejadiannya. Time traveler ya? Iya, semacam itu. Time traveler, kembali ke masa lalu, tapi kita nonton memori kita itu. Atau mungkin lebih tepatnya tuh menonton diri kita sebagai orang perspektif orang ketiga. Betul. Bukan ingin mengubahnya, tapi ingin nonton. Yes, kita betul. menonton. Jadi muncullah memori itu. Karena pada dasarnya ya namanya memori kan pasti akan menetap ya. Betul. Kita mau ngedit memori itu menggantinya dengan pengalaman yang lain ke masa lalu kan nggak mungkin. Karena itu sudah terjadi dan memang tertanam di otak. Nah kemudian karena kita menonton sebagai sudut pandang orang ketiga, maka kita akan lebih sehat. Karena kita tidak langsung mengalaminya, walaupun kita tahu kondisi dan situasinya. Dan itu juga dilakukan pada kondisi yang relaksasi terlebih dahulu. Jadi secara dirinya dia bisa lebih santai, dia bisa lebih mudah ketika bertemu dengan pengalaman traumatisnya. Walaupun balik lagi ya sobat kalem ya, tetap pasti ada tangisan biasanya. Nah ketika dia dimunculkan di memori itu, yang biasanya aku lakukan adalah aku akan memandu dia. Oke, coba Ilyas misalkan ya, kamu ngelihat dirimu dulu dipermalukan di depan umum bla 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 gitu-gitu. Ilyas nangis misalkan, wah. Kemudian aku akan arahkan, coba Ilyas datangi sosok kecilmu yang berusia 7 tahun itu, yang saat itu sedang dipermalukan di depan umum. Coba datangi dia, semangati dia, lindungi dia, sayangi dia. Apapun itulah yang kamu lakukan, peluk silahkan, agar dia mampu untuk bangkit kembali. Sampaikan kalimat-kalimat positif. Nah, jadi Ilyas akan menyampaikan kalimat-kalimat positifnya ke sosok kecilnya tadi, yang usia 7 tahun tadi, yang lagi sedih, yang lagi malu dan lain sebagainya. Disampaikan, terus dilakukan seperti itu, difasilitasi lah, adalah prosedurnya. Terus difasilitasi, dibantu bla 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 bla, sampai si sosok kecil itu secara emosi dia berubah dan secara pemaknaan dia berubah. Karena si Ilyas yang dewasa dia hadir tadi untuk membantu si Ilyas yang kecil tadi memaknai kembali, memaknai ulang. Nah jadi itu biasanya sobat kalem yang dilakukan ketika menangani trauma, yang aku lakukan sih ya. Ketika sudah ini diselesaikan, pemaknaannya berubah, ekspresi si sosok kecilnya itu berubah, baru kita fasilitasi lagi. Oke, sosok kecil itu kembali ke dirimu sendiri dengan versi yang lebih baru. Karena balik lagi ya sobat kalem, yang namanya trauma itu kan sebuah situasi yang kita maknai secara negatif. Dan yang namanya situasi tidak bisa diubah-ubah kan. Betul, karena terjadi di masa lalu, kita nggak bisa ubah. Tapi makna dari situasi itu kita bisa ubah. Ininya, emosinya kita bisa ubah, kita bisa edit dengan proses psikoterapi yang memang prosedural. Walaupun ya balik lagi ya, itu lebih baiknya dilakukan ke profesional. Karena kalau dilakukan ke diri sendiri ya takutnya beresiko atau salah pemaknaan lagi. Kembali ke masa lalu, bukannya dia tenang malah tambah ini trauma. Malah tambah trauma. Retraumatisasi. Ini kan yang diceritakan Karyo ini pengalaman masa lampau di masa kecil lah, tepatnya seperti itu. Pengalaman yang luar biasa di masa kecil dalam bentuk pemaknaan yang bisa dibilang negatif lah. Tetapi ini ada pertanyaan Karyo. Ada pertanyaan dari salah satu pendengar setia kita Karyo. Jadi pertanyaannya ini lebih seperti ini. Ini singkatnya aja. Pertanyaannya, intinya aja. Apakah trauma itu juga bisa terjadi Karyo ketika kita sudah dewasa?
Misalnya contohnya, dia memberikan contoh. Hmm. Misalnya aku pernah ada pengalaman nih di tempat kerja. Ternyata tidak mengenakan. Akhirnya berpengaruh ke tempat kerjaku yang baru. Nah, kira-kira hal itu memang bisa berpengaruh. Apakah itu disebut trauma atau bagaimana, Kak Reo? Ini kalau menurutku ya Sobat Kalem ya sangat-sangat bisa sih. Karena pada intinya kalau kita bicara trauma itu kita satu bicara situasi ya. Ada sebuah situasi di sana, dan yang kedua adalah pemaknaan dari situasinya. Pemaknaannya cenderung biasanya sih negatif ya, yang namanya trauma juga ya. Negatif, kemudian memunculkan emosi yang tentunya juga negatif, kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang negatif juga. Dan ketika si situasinya diingat, pasti pemaknaan itu yang muncul. Dan merasakan ya emosi tadi, perilaku tadi. Dan itu juga terjadi ketika kita mengalami situasi yang mirip. Padahal situasinya kan beda ya. Let's say tadi contohnya dia, anggaplah dia dimarahin ketika di perusahaan A. Kemudian di perusahaan B dia udah pindah nih, tapi ternyata dimarahin lagi sama atasannya. Situasi dia dimarahin itu beda. Kemudian yang marahin dia juga beda, atasnya kan beda. Perusahaannya ya juga beda jelas. Tapi kok dia merasakan sakit hati yang benar-benar sakit, dan terkenang lagi tuh memori di masa lalu, emosinya hadir, perilakunya juga ya mungkin menghindar atau apa segala macam. Kok itu bisa terjadi? Ya karena memang pemaknaannya tadi sebenarnya. Karena mirip. Bahkan seringkali muncul tuh belief atau keyakinan, kok aku selalu begini sih? Padahal baru 2 kejadian. Tapi kok aku selalu begini sih? Kenapa semua orang itu jahat sama aku? Kenapa semua orang itu kok nggak ngerti aku? Waduh. Kenapa setiap aku kerja atasanku itu jahat, jelek? Padahal baru 2 kejadian. Oke, berarti bisa dibilang di proses berpikirnya ya, Kak? Betul. Apakah ada neuroscience-nya ya, Kak Reo? Proses biologis di otak misalnya, atau di neuroscience lah yang membahas perihal trauma ini, Kak Reo? Oh, ada sekali. Ini coba aku bahasakan dengan bahasa sederhana aja ya, Sobat Kalemnya, biar tidak terlalu rumit lah. Jadi sederhananya di otak kita itu ada pos-posnya. Ada pos logika, bahasa kerennya itu prefrontal cortex. Ada pos perasaan, bahasa kerennya amigdala. Ada pos memori, bahasa kerennya hipokampus, dan seterusnya lah. Intinya ada pos-posnya masing-masing. Kemudian berkaitan dengan trauma, ada yang namanya pos memori dan juga pos perasaan. Nah, mereka berdekatan nih Sobat Kalem. Mereka itu dekat. Ketika ada memori masuk, informasi masuk, maka pos memori akan bekerja. Kemudian ketika pos memori bekerja dari situasi dan lain sebagainya itu masuk, kita memaknai. Ketika pemaknaan kita itu negatif dan cenderung membuat kita merasa tidak nyaman, kemudian pos perasaan ini akan aktif bekerja. Nah, mereka saling terhubung tuh, saling aktif bekerja satu sama lain. Dan karena si pos memori dan juga pos perasaan ini saling berdekatan, dan cenderungnya manusia itu punya yang namanya survival kit. Sebuah respon di mana si manusia atau si individu itu bertahan hidup. Dan itu alamiah, aktif biasanya ketika kita mengalami sebuah situasi yang berbahaya. Nah, bagian itu yang memang secara otomatis akan aktif biasanya Sobat Kalem. Ada memori, situasi dimaknai secara negatif, kemudian pos-posnya itu bekerja. Anggaplah si pos memori dan pos perasaan ini kerjanya ekstra, dan dia menyimpan file itu sebagai file yang berbahaya. Dan kemudian secara otomatis dia akan melindungi si yang punya perusahaan ini, yaitu kita. Dia akan lindungi yang punya perusahaan ini, yaitu kita, ketika mendapatkan sebuah situasi atau sebuah kejadian yang mirip. Karena mereka menganggap ini file ancaman nih. Wah, kalau ada sesuatu yang begini lagi bahaya nih. Contoh simpel gini, misalkan ada di sebuah perusahaan, kemudian ada nih orang masuk, pakai surban misalkan ya, pakai surban Arab itu kan sempat viral ya dulu ya. Surban Arab bawa tas, ternyata isinya bom. Panik kan isi perusahaan, wah gimana nih ada bom ini segala macam. Ditangkaplah orangnya. Kemudian singkat cerita, orangnya ditangkap, masuk penjara. Di perusahaan itu akan cenderung menyimpan memori di sana. Kalau ada orang pakai tas
pakai surban, berjenggot, selain Anjar ya, Anjar berjenggot ya. Tapi ini dalam konteks cerita yang di masa lalu kan viral ya, sempat viral dulu ya, yang bom bunuh diri segala macam. Nah, di perusahaan itu akan tersimpan tuh memorinya. Mereka akan mencoba untuk mempertahankan perusahaannya, mempertahankan keselamatannya biar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Padahal faktanya tidak semua orang yang bawa tas, pakai surban, kemudian berjenggot itu pelaku bom bunuh diri kan, nggak semuanya juga. Padahal jual parfum ya. Iya, padahal jual parfum. Atau mungkin ya emang ustadz aja mau ngisi acara ke perusahaannya misalkan. Tapi karena ada memori itu, secara otomatis karena si perusahaan ini ingin melindungi ininya ya, perusahaannya, dirinya segala macam, otomatis satpamnya itu akan lebih waspada. Betul. Nah, itu konsep trauma seperti itu. Konsep trauma Konsep traumanya seperti itu. Penggambaran sederhananya. Kita tahu kan trauma itu negatif ya. Apakah ada yang akhirnya trauma itu bisa jadi positif? Tapi sebenarnya ya, Sobat Kalem, kalau Sobat Kalem perhatikan dari tadi, sebenarnya trauma ini adalah respon alamiah dari tubuh untuk mempertahankan kehidupan kita sebenarnya. Yes, betul. Kenapa? Karena kejadian di masa lalu yang entah itu besar ataupun kecil, itu tadi itu dimaknai menjadi sesuatu yang negatif. Yes, kan seperti itu, sehingga itu menjadi respon kalau kejadian seperti ini jika suatu hari di masa depan terjadi atau di momen tertentu di kehidupan terjadi yang menyerupai, ini membahayakan bagi hidupku nih. Iya, betul. Ini harus kuhindari nih. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi di kehidupanku. Betul. Sehingga secara alamiah di tubuh orang, dia otomatis mempertahankan kehidupannya sebenarnya. Jadi kan sebenarnya tujuan dari trauma ini bagi tubuh kita sendiri sebenarnya adalah itu sebuah respon. Yes, respon survive. Respon untuk mempertahankan hidupnya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, tubuh kita tuh sangat luar biasa sebenarnya. Akan tetapi kesalahannya adalah di pemaknaannya. Iya. Pada dasarnya trauma itu sebenarnya bisa dipikir itu adalah respon tubuh untuk mempertahankan dirinya kan. Seperti itu. Nah, itu kalau kita pikir-pikir sebenarnya tujuan hidup ini untuk membuat tujuan trauma ini untuk membuat diriku aman. Yes, betul. Sebenarnya seperti itu kan. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau kita gali lagi lebih dalam ke orang ya yang mengalami trauma, itu sebenarnya bisa diatasi dengan pemaknaan yang lebih positif. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya Sobat Kalem, ini aku sebenarnya Karyo ada sedikit keresahan juga kan. Perihal trauma ini kan tadi itu yang pembahasan pertama kita, takutnya ya Karyo ada orang di luar sana yang meromantisasi trauma. Iya. Meromantisasi trauma dan dia menjadikan trauma itu sebagai tameng. Iya, itu betul. Padahal kan kalau dari pembahasan kita tadi ya Karyo, trauma ini kan bisa berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yes, Karyo. Akan tetapi ada mungkin di luar sana orang ya Karyo, yang menjadikan trauma itu sebagai tameng. Padahal idealnya kan trauma ini kan harus kita regulasi Karyo. Nah, kira-kira nih Karyo, bagaimana caranya Karyo meregulasi trauma ini Karyo? Kalau berbicara masalah trauma Sobat Kalem ya, apalagi ya konteksnya biasanya kompleks ya trauma itu ya, Sobat Kalem bisa datang ke profesional sebenarnya, profesional untuk meregulasinya. Ada banyak tekniknya, ada banyak sekali tekniknya. Kalau saya biasanya hipnoterapis ya. Kemudian ada juga teknik yang baru dikembangkan nih sama salah satu psikiater di Indonesia, Dr. Jimmy Ardian. Dia mengembangkan sebuah teknik namanya TPT, Trauma Processing Therapy, dan itu berkaitan juga dengan memori. Jadi simpelnya adalah ya seperti yang aku sampaikan tadi Sobat Kalem, bertemu dengan memori masa lalu, kemudian mencoba untuk merekonstruksikan lagi pemaknaan-pemaknaannya. Kemudian juga kita mencoba untuk memunculkan ego state, nah itu istilah dari
tekniknya atau bagian diri kita yang merasa terluka, kita munculkan, kita coba rekonsiliasi di sana dan lain sebagainya. Jadi prosesnya sebenarnya rumit. Oleh sebab itu, sobat kalem, ketika memang memiliki trauma-trauma seperti itu, maka ya memang lebih baiknya datang ke profesional. Betul. Karena untuk kita membantu pemaknaan dari segi pikirannya. Dan tentunya juga sobat kalem, trauma itu juga disimpan di tubuh. Nah, itu juga menarik Iya, sih itu sebenarnya. menarik itu. Misalkan ketika sobat kalem mengalami sebuah trauma tertentu, saya tidak sebut traumanya ya, apalah ya pokoknya. Kemudian tubuh itu pasti merespon dengan hormon. Biasanya hormon yang muncul ya kortisol, adrenalin, yang membuat di bagian tubuh itu menjadi tegang, kemudian jantung berdegup kencang, nafasnya jadi sesak dan lain sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh ke tubuh sebenarnya. Oleh sebab itu, ketika terjadi hal-hal yang sifatnya traumatis, seringkali dia tidak hanya berada di level pikiran saja. Sekedar wah mikir negatif ini tuh enggak. Tidak hanya sekedar perasaan saja. Wah, perasaan sedih, takut atau mungkin marah, tidak hanya seperti itu, atau perilakunya. Perilakunya itu entah dia menghindar atau mungkin membeku, nge-freeze, atau mungkin melawan, bisa jadi, atau melawan hal tersebut karena memang ada hal yang sensitif yang perlu dia lindungi kan sebenarnya. Tidak hanya itu, tapi juga ada respon fisiologisnya, yaitu bagian tubuh juga menyimpan trauma itu. Makanya biasanya pada kasus-kasus trauma terutama yang kompleks, kita juga bisa kerja sama dengan psikiater biasanya. Makanya seperti Anjar tadi ya, dikasih obat segala macam. Nah, itu juga membantu. Makanya kalau misalkan dikatakan gimana cara kita meregulasi, ya kita alangkah lebih baiknya datang ke profesional memang. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya traumatis, kita juga perlu menyadari jangan sampai itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat menjadi tameng lah istilahnya. Jadi tameng. Aku kan punya trauma, makanya aku susah move on. Misalkan aku kan punya trauma, makanya aku begini. Aku kan punya trauma, makanya aku tidak mau melakukan sesuatu hal. Ya jangan dong ganggu aku. Coba tolong pahami aku. Wah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita memang sewajar dan sewajibnya mengedukasi orang, menyampaikan ke orang lain bahwa kita memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Betul. Dan memang harapan kita orang lain dapat memahami, tapi bukan berarti mentoleransi. Betul. Karena itu bisa menjadi sesuatu hal yang malah buruk ke diri kita sendiri. Kenapa? Karena kadangkala bisa jadi ya, pada beberapa kasus ini yang pernah aku temui, cuman aku tidak sebutkan kasus spesifiknya apa. Ketika dalam proses terapi di sesi awal, di menit-menit awal, dia nggak mau sembuh sama traumanya karena dia menganggap bahwa trauma ini menguntungkan buat aku. Iya. Ini contoh kasus simpel ya, sobat kalem ya. Tapi aku nggak mau bilang ini kasus yang benar-benar aku tangani ya. Cuman aku coba modifikasi aja. Anggap saja ada seseorang yang dia itu punya trauma. Traumanya itu adalah ketika dia melakukan sebuah aktivitas tertentu, kemudian orang tuanya marah-marah ke dia dengan nada tinggi, akhirnya dia merasa ini takut, gemetar dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita dia takut kalau misalkan ada nada tinggi, bahkan ketika orang bernyanyi sekalipun. Akhirnya dia datang hipnoterapi segala macam. Di menit pertama ketika masuk ke memori masa lalu dan lain sebagainya, coba kamu datang ke ini, ke dirimu di usia sekian, coba kamu maknai bla 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 bla. Ternyata dia nggak mau. Nggak mau pak, nggak mau. Loh kenapa? Saya takut. Loh apa yang kamu takutkan? Soalnya kalau misalkan aku sembuh dari trauma, aku nggak disayang orang tuaku lagi. Jadi orang tuanya itu memang marah-marah, tapi jarang di rumah. Dan ketika traumanya kambuh, orang tuanya balik ke rumah. Jadi dia menganggap bahwa traumaku tuh alat biar aku dapat kasih sayang dari orang tua. Makanya dia dengan suara tinggi apapun itu, dia langsung gemetar segala macam. Tapi di sisi lain ada bagian dirinya yang senang ketika itu terjadi. Iya.
Karena ketika dia terjadi seperti itu, dia bisa menghubungi orang tuanya dan orang tuanya pulang untuk memberikan kasih sayang. Wah, itu cukup kompleks sih kalau ketemu kasus seperti itu. Karena kita harus mendamaikan dulu bagian dalam dirinya yang mengatakan bahwa trauma sama dengan dapat kasih sayang. Nah, itu yang agak kompleks biasanya. Nah, trauma gitu Sobat Kalem. Jadi tidak hanya sekedar memori di masa lalu menyakitkan dan lain sebagainya. Kadangkala trauma itu juga bisa menjadi tameng untuk perilaku-perilaku yang sebenarnya kurang baik jika dipertahankan. Iya. Sama ini, karena trauma ini juga bisa dialami oleh orang segala usia ya Karyo. Aku tuh pernah membaca sebuah artikel Karyo, sebuah artikel, tapi aku lupa dokternya siapa yang bilang. Pada intinya orang yang mengalami trauma itu, mereka itu bertindak sesuai usia ketika dia mengalami trauma. Yes. Jadi bukan sesuai dengan usia bagaimana dia sekarang. Nah, itulah betapa luar biasanya dampak dari trauma atau kejadian di masa lalu dengan yang dia mungkin bagi kita ya Karyo, melihat kejadiannya itu mungkin biasa saja Karyo. Iya, betul. Bagi orang-orang di sekitarnya mungkin biasa saja. Contoh sederhananya misalnya nih, kan kita tuh sering ya waktu kita sekolah dulu disuruh presentasi ke depan. Iya. Terus tuh dia ternyata mengalami, Bang Ginanjar ternyata dia mengalami ketika presentasi teman-temannya ngeledekin misalnya. Terus tuh teman-temannya yang lain misalnya ada yang membuat dia menjadi kurang konsentrasi sehingga dia malah nggak fokus, akhirnya malah blunder misalnya waktu presentasi. Nah, mungkin bagi orang-orang di sekitarnya, ini mah bercanda doang. Tapi ketika orang itu di situasi genting ya, misalnya seperti itu kan otomatis dia memaknai kalau aku dipermalukan pada saat itu. Akhirnya apa? Bisa saja ketika dia di masa depan atau di usianya misalnya di usia udah dewasa ketika mau presentasi kerja, akhirnya apa? Dia malah panik sendiri. Terus tuh keringatnya banyak misalnya, atau malah nggak fokus juga akhirnya waktu presentasi kerja misalnya. Nah, itulah betapa luar biasanya trauma ini dampaknya ke orang yang mengalami trauma. Mesti ada apa ya, pengalaman yang bikin trauma itu jadi positif. Apa tuh? Jadi waktu SMA pernah ditantangin oleh atlet karate. Oke, sepertinya saya tahu ceritanya. Setelah itu lulus SMA, aku langsung cari camp taekwondo. Situ ya alhamdulillah berprestasi juga. Kemudian ikut PJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Itu juga karena trauma itu juga. Akhirnya malah aku bikin jadi positif, kayak mengubah itu menjadi hal yang positif gitu ya. Itu sih. Apakah itu bisa dibilang trauma yang positif? Aduh, gimana Ilyas? Kalau itu lebih tepatnya sebenarnya dalam proses pemaknaannya Bang Ginanjar positif terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi Bang Ginanjar menjadikan kekuatan mungkin kejadian di masa lalu yang aku juga nggak tahu ya bagaimana kejadiannya, karena singkat aja tadi Bang Ginanjar ceritanya nggak mendetail juga, akan tetapi dari ceritanya Bang Ginanjar tadi lebih tepatnya ada kejadian di masa lalu yang membuat Bang Ginanjar termotivasi. Yes. Ya, karena itu kan berarti bisa dibilang bukan spektrum trauma sebenarnya, akan tetapi lebih ke aku kemarin di posisi ini ternyata gagal misalnya, atau bagaimana misalnya aku harus bisa bangkit lagi nih dengan mengerjakan sesuatu hal yang baru, dan aku membuktikan ke orang-orang yang meremehkan aku misalnya agar aku nanti suatu hari bakal diakui misalnya. Nah, itu kan bisa dibilang sebenarnya proses pemaknaannya positif sedari awal, dan itu nggak berpengaruh kan di masa sekarang, Bang Ginanjar.
misalnya Bang Ginanjar bertanding misalnya, ada nggak ke-recall lagi memori-memori di masa lalu yang membuat Bang Ginanjar jadinya tertekan malah? Ada nggak? Wah, aku sih nggak ada ya. Nah, nggak ada kan? Ya, Nggak ada kan, berarti kan bisa dibilang pada saat sesi pemaknaannya Kareo, pada saat pemaknaan kejadiannya itu positif terlebih dahulu. Nah, sehingga tidak menghasilkan trauma di kemudian hari. Seperti itu. Misal kayak gini nih Sobat Kalem, ketika Sobat Kalem ikut pertandingan, nah, entah jadi atlet taekwondo, silat, sepak bola, apapun itulah, ternyata kalah, kalah. Kemudian Sobat Kalem merasa bahwa wah, aku kedepannya nggak boleh kalah lagi nih. Berarti aku harus ini evaluasi, kemudian aku latihan keras. Iya. Apa yang kulakukan biar aku tidak kalah lagi. Nah, itu kan mirip-mirip ya seperti kasus tadi ya. Ditantang kemudian ngerasa wah, aku nggak punya basic apa-apa segala macam. Oh, berarti kalau misalkan di kemudian hari ada momen-momen tidak menyenangkan, atau di kemudian hari aku bertemu dengan situasi yang sama, atau di kemudian hari dalam tanda kutip aku diremehkan orang dan lain sebagainya, aku punya basic loh. Aku punya kemampuan untuk membela diri dan kebuktikan dalam sebuah prestasi. Jadi itu bisa menjadi bentuk drive sih ya. Drive, dorongan. Untuk dorongan untuk menjadi lebih baik lagi lah. Jadi itu masuk dalam spektrum trauma. Karena khas sekali kalau trauma Khas itu. sekali. Ketika ada memori, ke-recall, wah itu biasanya responnya benar-benar intinya tidak normal lah. Tidak normal. Nah, ya. Karena kelihatan dari ya ininya ya, perilakunya segala macam, kemudian secara fisiologis juga detak jantung, pernafasan dan semuanya itu tidak stabil, yang akhirnya menyebabkan seringkali ketika dia terpicu oleh trauma itu, maka si individunya tidak bisa atau sulit lah, sulit untuk menjalankan perannya. Betul. Pada umumnya. Gitu, perannya pada umumnya. Ya, oleh sebab itu Sobat Kalem memang ketika mengalami hal-hal yang sifatnya traumatis dan tidak terkontrol, itu memang lebih baik coba datang ke profesional untuk diselesaikan. Mungkin lagi untuk nanti pembahasan trauma secara lebih mendalam, kita mungkin bisa mengundang tenaga yang banyak pengalamannya yang pengalamannya menangani trauma ya Kareo. Siapa nanti kita cari ya Kareo? Ya nanti kita cari. Soalnya trauma ini kan yang kita bahas ini sebenarnya hal yang mendasar ya Kareo. Betul, mendasar. Hal trauma. Mungkin nanti suatu hari nanti kami bakal mengontak orang yang lebih ahli lah di bidang trauma. Tapi ya untuk konsep-konsepnya sendiri bisa dibilang seperti yang dibahas Kareo tadi Sobat Kalem. Nah itu sih Sobat Kalem ya, berkaitan dengan trauma yang memang seringkali itu sesuatu hal yang ini ya umum ya dialami oleh banyak orang ya kadang-kala ya, dan memang harus ditangani. Kenapa sih harus ditangani? Karena itu akan berpengaruh. Siapa yang terpengaruh selain dari diri kita sendiri, juga mungkin dari pasangan, kemudian anak, dan ada juga riset yang mengatakan, cuman saya tidak ini ya karena bukan bidang saya ya, karena ini bersifat pembahasannya sifatnya genetik, jadi memang bukan bidang saya untuk hal itu. Cuman pernah saya baca bahwa ternyata trauma itu diwariskan secara genetik, katanya begitu. Karena memang ya kita membawa memori dan lain sebagainya, kemudian ada trauma antar generasi di sana, dan itu juga sifatnya ternyata genetik juga, selain dia berkaitan dengan pola asuhnya, itu juga berkaitan. Dan katanya juga bagian dari trauma itu, survival tadi, itu juga sudah dibawa sebenarnya dari leluhur. Katanya begitu. Pembawaan dari leluhur, genetik turun, karena dari leluhur sendiri kan memang hidupnya dulunya katanya kan survival ya. Ketika kita jalan kemudian melihat sesuatu yang beda sedikit aja, atau rumput tiba-tiba ada suaranya seset. Zaman dulu kan kita langsung siap-siap tuh, jangan-jangan hewan buas nih, binatang dan lain sebagainya, survivalnya aktif. Dan itu terus menerus turun sampai ke bawah. Simpelnya gini deh, kalau dalam konteks di Indonesia ya, ketika kita berada di suatu tempat yang katanya horor, katanya horor, ada kuntilanaknya, ada pocongnya dan lain sebagainya, padahal kita tidak pernah menemui itu. Kita nggak tahu bahwa ya ada tempat itu tuh, kita nggak tahu.
Tapi karena suasananya mendukung dan akhirnya itu memang dibawa dari atas ke bawah, cerita-cerita dan lain sebagainya, dan juga ada faktor genetik dan lain sebagainya, akhirnya kita survivalnya aktif. Dan itu juga yang menyebabkan ketika kita melihat sesuatu yang tadi, ruangan yang gelap mungkin atau tidak nyaman baunya dan lain sebagainya, kita seakan-akan melihat kuntilanak di sana, melihat pocong di sana, yang sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sudah dialami di generasi sebelumnya, trauma-trauma di generasi sebelumnya, bagian dari survivalnya gitu. Itu sama kan, biasanya tuh ada orang tua yang mengarahkan anak harus seperti ini. Padahal kan itu tuh karena pengalaman di keluarganya. Iya betul. Sehingga malah menggeneralisir anaknya takutnya seperti dia juga. Nah ini menarik nih, trauma antar generasi ini Sobat Kalem. Kan sering ya kita menemui ya, wah ini didikan VOC. Wah, zaman sekarang Gen Z itu mentalnya lemah, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Coba kami dulu dikasarin, dibentak, dipakai ini apa? Di penggaris, dipakai sabuk, dipukul segala macam, nggak ada tuh kami komen-komen, nggak ada tuh kami marah-marah, kuat kami. Sampai di ruang kerja kami dibentak atasan ini segala macam, kuat kami. Lah sekarang Gen Z baru dimarahin sedikit, dibentak sedikit, lah kok dia malah tiba-tiba marah, tiba-tiba sensian dan lain sebagainya. Wah gitu aja trauma ya. Nah ini menarik ya Sobat Kalem untuk dibahas. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, jangan-jangan yang trauma itu sebenarnya bapak ibunya. Bapak ibunya punya trauma karena didikan VOC tadi. Dia punya trauma, disikat di segala macam, akhirnya emosinya tidak terkontrol. Ketika emosinya tidak terkontrol dan punya pengalaman traumatis itu dari pola asuh tersebut, dia bawalah hal-hal menyakitkan itu ke anaknya. Kemudian anaknya mengalami trauma. Nah permasalahannya adalah sebenarnya yang terluka itu bapak ibunya yang lebih dulu terluka. Tapi karena denial, menolak, oh enggak, aku nggak terluka, aku dulu disakitin biasa aja. Tapi nggak lihat perilaku dia ketika pola asuh ke anaknya. Padahal anaknya trauma ya gara-gara dia juga. Ya simpelnya seorang Gen Z ya, nggak mungkin tiba-tiba mentalnya lemah atau apa ya kan, nggak mungkin ya. Karena itu juga dibentuk dari lingkungan kan sebenarnya. Sifatnya genetiknya juga ada, pengalaman dari pola asuhnya juga ada, nggak serta-merta tiba-tiba gampang trauma. Justru bisa jadi ya dari orang tuanya itu yang traumanya nggak selesai, dia membawa luka traumatis yang lebih parah lagi ke anaknya. Dan sakitnya adalah ketika anaknya trauma karena orang tuanya mengatakan, wah lemah, dulu bapak dihajar biasa aja, kamu kok sakit. Padahal bapaknya terluka sebenarnya, tapi dilampiaskannya ke anak. Nah, itu juga sering kali terjadi. Ya itu sih menarik ya kalau kita bahas trauma ini lebih panjang. Panjang banget soalnya pembahas trauma ya. Iya, dan mungkin tadi seperti kata Elias, bisa jadi kami akan mengundang orang yang memang lebih pakar ya, lebih ahli di bidang trauma, yang mungkin pengalamannya udah bertahun-tahun lah untuk memberikan layanan atau menerima klien-klien yang memang traumatis, kemudian juga banyak memiliki referensi-referensi terkait dengan hal-hal yang sifatnya trauma ini. Ya mungkin next lah ya. Kalau memang ada waktu dan kesempatan. Oke, mungkin itu aja ya Sobat Kalem untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan Sobat Kalem juga perlu pahami, jika memang memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu dan itu sulit untuk dikontrol di masa yang sekarang, maka memang ada baiknya datanglah ke profesional. Betul. Dan juga poin terakhir yang ingin aku sampaikan ke teman-teman Sobat Kalem juga adalah kita perlu menyadari bahwa mungkin situasi yang menurut kita biasa saja itu bisa jadi situasi yang menyakitkan bagi orang lain. Betul. Ataupun sebaliknya, mungkin situasi yang menyakitkan bagi diri kita sendiri bisa jadi bagi orang lain itu biasa saja. Nah oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa ya jangan sampai kita mengecilkan atau membesarkan luka orang lain, karena setiap orang itu punya pemaknaannya masing-masing. Itu aja Sobat Kalem untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat Kalem semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thank you.